ahad, ahad.
salatan tubalikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarridu biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillah. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asuni kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka hijab kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat anugerah Allah menjadi orang-orang yang dalam ridha Allah dan ridha Rasulnya. Ya Allah, Allahumma qrib lana ya Allah ilaika fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam Fathur Rabbani agar kita bertelanjang diri, khususnya batin kita, menghilangkan sifat-sifat yang justru merupakan sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita, seperti sifat-sifat takabur, sombong, ujub, merasa kagum terhadap diri kita, merasa ingin menang kepada orang lain, merasa makhluk itu lebih rendah daripada diri kita, sifat-sifat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam bertelanjang itu hati kita menjadi bersih. Itulah harapan yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tata'allaqu bil qulubi wal asrari wal ma'ani.
sampailah kita terkait pada hati yang terdalam, yaitu sir kita. Tidak ada yang kita ucap, tidak ada rumus lain kecuali makna Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keranjang yang sebenarnya pada diri kita. Akhlak anta hatta yaksuka huwa, maka lepaskanlah apa saja pada dirimu itu, johir dan batin, yaksuka huwa, sehingga engkau berpakaian dengan pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailil makna biha, tidak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam hati kita yang terdalam, tidak ada yang maha agung dan memberi anugerah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak siapa taunika bi huquqillahi azza wa jalla. Lepaskan saja pakaian tawani, keterhentian kita bi huquqillah, atau ketidakmampuan kita untuk menegakkan hak Allah azza wa jalla. Lepaskan pakaian-pakaian kemalasan kita, lepaskan pakaian-pakaian yang menghambat kita untuk tegak hati kita kepada azza wa jalla. Kemudian wasiat wuku kita ma'al qalbi, dan kalau bisa juga lepaskan pula siapa wuku kita, keterhentian ma'al qalbi, yaitu bersama manusia yang lain. Maksudnya terikat dengan manusia lain di hati kita. Contohnya, kita misalnya bekerja di suatu tempat, lalu timbullah karena lama-kelamaan kita punya pimpinan sangat baik kepada kita, lalu akhirnya kita berpikir seolah-olah kalau kita diberhentikan dari pekerjaan ini kita tidak bisa makan. Nah, itu namanya hati yang tergantung kepada mak. Bebaskan di hatimu, tidak perlu berbicara di hadapan orang. Bebaskan, kosongkan hatimu dari perasaan itu. Atau mendengar berita dari TV mungkin bahwa misalnya negara kita sedang terjadi krisis ekonomi besar-besaran, lalu timbullah takut kita, bagaimana nanti aku kalau makan nanti, bisakah masih aku hidup kalau terjadi krisis ini? Maka perasaan itu lepaskan dari sini, hilangkan, kembalikan kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menjamin hidupmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada berita berobat di rumah sakit mahal, kalau kecelakaan mahal biayanya. Hilangkan perasaan itu, kesadaran timbulkan, aku bergantung kepada Allah. Sakit dan sehatku semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa syirkika bihi, atau segala sesuatu yang engkau mensyarikatkan seolah-olah Allah tidak bisa menolongmu tanpa bantuan yang lain, maka tinggalkan segala hal-hal yang menyekutukan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk amal-amal kita. Bisa di dalam kitab Al-Hikam awal ujar saya mengatakan, janganlah engkau beriktimat. Iktimat itu berpegang pada amal-amalmu, seolah-olah amal-amalmu lah yang akan membawamu bahagia, seolah-olah bacaanmu lah yang akan membawamu bahagia. Tapi tetapkanlah di hati, Allah lah yang memasukkanmu ke dalam surga. Allah juga yang tidak terikat dengan amal dan apapun di alam semesta ini menolong kalian. Nah ini, jadi kita perlu ma'rifatullah di sini. Jadi Allah sebenarnya ini makomnya agak
agak mendalam ya, makomnya agak mendalam. Seolah-olah kadang-kadang kita berpikir Allah itu akan menolong kita bila kita berbuat baik. Iyalah, yang lagu lah, kayak itu kan lagu. Seolah-olah kadang-kadang kita orang muslim ini bila kita berbuat baik baru Allah menolong kita. Atau kira-kira misalnya membaca Al-Quran, misalnya intan surullah wa yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Itu kan ayat Al-Quran itu. Benar enggak itu? Benar, itu benar aja. Cuma kita tingkatkan lagi makom ketauhidan kita, makom iman kita. Naik ke makom ihsan. Dari makom kawas yang tadi makom kawas, kalau sudah awam enggak lain lagi lah. Ini kalau makom awam tidak tahu apa-apa dia. Nah, sekarang makom kawas mengatakan bila kita menolong agama Allah, baru Allah akan menolong kita. Bila kita bersedekah, maka Allah akan memperbanyak rezeki kita. Benarkah itu? Benar saja. Tapi kita naikkan lagi makom kita kepada makom kawasul kawas. Allah menolong hambanya tidak melihat atribut-atribut itu. Allah menolong hambanya karena Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini makom yang sangat tinggi. Itu maksudnya melepaskan baju ikatan-ikatanmu, ketergantunganmu terhadap sesuatu. Kawalah kayak itu. Tapi itu letaknya di sir kita yang paling dalam. Ada hati, di dalam hati lagi. Itu letak ke sini. Kayak Pak, kawakah ada kah? Nah, kawai kalau lah. Nah, makanya jar Ibnu Athaillah dulu duduk sini. Makanya jar Ibnu Athaillah dulu gara-gara orang berpegang pada amal-amal kebaikannya lalu menjadikan harapannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa nanti kepada Allah, jangan melihat lagi atribut kita pernah melakukan kebaikan apa, jangan. Nang diingat dosa-dosa kita aja banyak. Ya kah? Minta ampun dengan Tuhan, kemudian minta ya Allah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya wasyirkika bihim. Engkau mensyarikahkan engkau mensyarikahkan dengan sesuatu pada alam semesta ini. Bukan Allah sekehendaknya. Makanya kadang-kadang coba lihat dunia astronomi memperkirakan tanggal sekian mulai akan turun hujan. Ternyata kadang-kadang hujan tidak turun-turun. Iyalah. Atau memperkirakan musim kemarau, ternyata hujan aja ya Pak. Iyalah. Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu tidak melihat apapun atribut-atribut itu, sebab-sebab kemanusiaan tidak. Ini mah hebatnya Allah. Kalau kita kan manusia basariah ini mengenal Allah, dalam rangka mengenal Allah nih, siapa Allah itu? Allah ini maha baik sekali. Bukan karena kebaikan kita dimasukkan Allah nanti ke dalam surga. Bukan. Itu kisahnya aja, itu formalitas saja itu. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Karena kehendak semata-mata dari Allah. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia guru hidup tanpa baju tidak bisa. Nih. Ya memang sengaja Allah menciptakan manusia harus pakai baju. Cuma waktu lahir tetap pakai betilanjang. Lah guru lah, betilanjang lah tetap. Nah. Jadi ini nilai-nilai formal. Ada kisah Paloy. Mendengarkan kisah Paloy Frejang tegang lo bingung. Tapi bagian itu penting ya, itu makna la ilaha illallah. Kisah Paloy lah. Paloy ini ke bingung waktu Paloy masih bujangan guru hendak bertanya hendak mendekati wanita guru apa namanya tuh PDKT kah? Cuma si Galuh itu didekati nggak bisa. Malah mencela-cela lawan Paloy, cari Paloy dukun. Datang ke dukun. Pas dukunnya manu keris, manu apa guru? Apa tuh merabun-rabun keris nih. Wah, Paloy ini keris apa? Apa kalau menyebut dukun tuh biasanya guru? Nah, ini keris apa nih? Pak dukun ya. Jadi dukunnya. Ini keris nih aku bertapa 40 hari. Wah,
Kayak apa kisahnya aja Pak lo? Kawal untuk cewek kau aja Pak jar untuk apa supaya cewek tunduk kau aja. Aku bertapa 40 hari ini jar dukun tuh di gua. Bah itu Pak lo. Habis bertapa itu timbul ular. Ular besar timbul. Jadi jar dukun tadi tuh aku tangkap ular tuh. Oh ya kan, dukun mbak itu ular itu habis ditangkap itu ular tuh jadi kerisnya lah jar Pak. Tidak begitu jar dukunnya nih. Itu tidak masuk akal namanya. Oke, apa jar Pak. Ularnya itu kutangkap, kukuliti, kujual ke pasar, laku 200.000. Apa ular teta 200.000. Nah, di Shopee ada kala di Shopee nang Shopee apalagi guru apa Tokopedia yang guru model kayak itu. Nah, di situ ada orang jualan keris 150.000. Jadi ku beli aku keris. Jadi masih 50.000 aku untung nih Pak. Jadi 150 ini harganya jadi masih bujung lagi jar kok. Oh itu Pak juga lo. Apa tuh kisahnya jar Pak lo ini kan? Nah, hidup tuh formalitas saja jar dukun itu benar juga toh. Iyalah, orang sangka jar dukun kerisnya ini dapat dari bertapa, padahal yang sebenarnya tuh ya kalau ajar dukun itu toh. Iyalah, sangkan orang sakti bana kerisnya padahal tidak sakti kan. Di Shopee ada aja di ujar dukun tadi tuh. Seperti inilah kehidupan kita. Kita kadang mengenal Allah ini terhijab oleh nilai-nilai sekeliling kita. Disangka kita karena amal kita masuk surga. Bukan. Tapi semata-mata kehendak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sumber dasar dari sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah kita ini masuk ke dalam api neraka?" Ya Rasulullah, semua kita masuk ke dalam api neraka. Engkau bang ya Rasulullah? Ya aku ya juga ya Rasulullah. Bingung kalau melihat hadisnya Bukhari guru Fabirahmatillah, tapi karena rahmat Allah lah aku seperti Nabi Ibrahim yang terkena api waktu itu, sejuk nyaman. Karena kita ini nanti untuk menuju surga itu kita melewati namanya titian sirot. Titian sirot itu di bawahnya api neraka. Jadi melewati api neraka kita ini untuk menuju surga. Iyalah. Nah, seperti itu. Makanya di tubuh kita ini ada api nerakanya. Di tubuh kita ini ada api nerakanya. Hilangkan api nerakanya. Apa saja itu kemarin menelanjangi batin kita, menghilangkan sifat sombong. Sombong itu api neraka tuh. Iyalah. Angkuh, ujub, merasa hebat diri, ria pamer kepada orang lain, merasa ya pokoknya minta puji lah, minta agungkan manusia, minta hormati. Nah, itu adalah sifat-sifat sombong atau bahasa lain api neraka dalam diri kita. Nah, api neraka yang lain apa? Di sekeliling kita. Kita makan hari-hari dimakannya oleh ayah ibu kita. Lalu kita berpikir kalau ayah dan ibu kita tidak memberi makan, matilah kita. Nah, itu keyakinan yang sebenarnya baik aja, bagus ya. Cuma kalau ingin meningkatkan, tinggalkan itu. Di hati tetapkan semua ini yang memberi rezeki adalah Allah. Johirnya, tampangnya adalah ayah dan ibu. Iyalah, johirnya bos kita, johirnya yang memberi kenyamanan dalam hidup ini si A, si B, si C. Iyalah, si A mengangkatku jadi pejabat ini gara-gara si A. Berbaiklah kita secara johir juga kepada mereka. Tapi di hati tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqbalihim alaika, engkau mengharap diterima oleh mereka, diterima oleh manusia manusia. Wa iqbalihim, kamu diterima oleh manusia di mengharap harapanmu. Kembalikan, yang penting itu kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atau yahum laka, dan pemberian-pemberian mereka. Akhlak siabad dunia
wa albasa siyabal akhirah. Lepaskan pakaian-pakaian duniamu, atribut-atribut duniamu, pakaian bahkan pakaian akhiratmu. Kalau pakaian dunia itu kayak apa? Pakaian hubus syahwati minan nisa. Ada kalau dalam Al-Qur'an, manusia itu diberikan rasa kecintaan kepada manusia kepada wanita, ialah wanita kepada manusia. Apalagi minaz zahabi wal fiddah wal banin, anak-anak, rasa cinta kepada anak-anak, ialah wal banin, minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak, ialah kecintaan loba, akhirnya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Emas penting, tapi hati kita yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah disebut juga belajar kita menciptakan sifat tawakal pada diri kita. Sifat tawakal pada diri kita. Dalam kitab Imam Qalyubi dalam An-Nawadir disebutkan, kisahnya begini. An Malik ibnu Dinar radhiyallahu anhu, dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar ini kemarin saya kisahkan, beliau ini mantan perampok. Mantan perampok, ada mantan perampok sini. Mantan perampok. Setelah mantan perampok, beliau bertobat di usianya 40 tahun. Suatu hari beliau melakukan perjalanan di gurun pasir ya. Di jalan di gurun pasir, kemudian di jalan itu beliau kehausan, habis perbekalan. Namanya gurun pasir, habis perbekalan. Pak Araina Birkah, satu di gurun pasir itu saya melihat sumur dari kejauhan, sumur yang besar, Birkah atau telaga, bukan sumur lain, salah, birun sumur itu, Birkah ini telaga. Tetapi wa alaiha jumlatun minaz zibai, tapi telaga itu dikelilingi oleh kijang tuh apa bahasa kita di sini? Apa? Kijang tuh Pak? Nah, kijang apa namanya? Menjangan. Kijang menjangan. Jadi dikelilingi, rupanya menjangan nih minum apa? Minum air itu. Wah, pas banane jar siapa? Jar Malik bin Dinar. Palamma wasalna ilal biri gharil ma'i ila qa'ariha pastaqaitu minha wa syarabna summa qultu, maka aku pun mendatangi tempat itu. Begitu aku datangi tempat itu, ternyata sumur, sekalinya telaga airnya turun, sekalinya jadi sumur di bawah tuh. Paksa Malik bin Dinar ini jauh ke bawah mengambil air pakai tangan, atau bahasa kita ini pakai timba kah? Pakai timba. Maka berkatalah Malik bin Dinar, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna ziba la yarqauna wa la yasjuduna pasaqayathum ala wajhil ardi wa nahnu ihtajabna ila mi'ati jira'in. Wahai Tuhanku, kijang-kijang itu minum, mereka dengan enaknya menjilat-jilat aja langsung ke mulut mereka, telaganya terhampar. Tapi begitu hamba dekati, dia menjadi telaga, menjadi sumur mengering airnya. Kemudian aku terpaksa menimbakah pakai tangan. Nah, itulah menuruni. Padahal kijang-kijang itu la yarkauna wa la yasjudun, mereka tidak bisa rukuk dan tidak bisa sujud. Bahasa lainnya mereka tidak sembahyang. Nah, jar Malik bin Dinar. Fa ija Hatib yaqulu, tiba-tiba Hatib ada suara kepada Malik bin Dinar. Ya Malik, wahai Malik bin Dinar, inna ziba tawakkalat alaina fasaqainahum. Benar Malik, kijang itu tidak sembahyang, benar aja, tapi mereka bertawakal kepada kami, lalu kami langsung berikan air kepada mereka. Wa anta
tawakkalta ala hablika wa dulukika. Sementara engkau bertawakal dengan tali timba, dengan apa? Dengan mengambil air dengan tali timba, bukan bertawakal kepada aku ya Tuhan. Nah, kayak betul maksudnya. Paham lebih lah. Ini rahasia sebenarnya. Syekh mengungkap tentang rahasia. Kalau ingin hidup yang nyaman, enak, belajar di hati kita ini, menetapkan yang memberi rezeki itu hanyalah Allah. Hidup kita biasa aja seperti yang ada juga, bekerja tetap bekerja seperti biasa, ya kah? Nang melandau dikurangi melandaunya ya lah. Ya pikiranmu, bulatkan hatimu, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu cari. Nah, makanya ada kalimat ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, dan ridomulah yang aku cari. Ini baca sebelum sembahyang kah, waktu sebelum berzikir kah, waktu dimanakah, sedang sedih kah? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah itu habis sudah manfaat. Mudah-mudahan dapat makna. Minta ampun ulun atas segala kekurangan dan kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad.